Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tugas dari kelompok kami yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD dari Kota Sawalunto, dengan dosen pengampu itu Bapak Fajar, Gembira STMSC. Next. Itu anggota kelompok 2. Yang pertama itu Faiz Akbar dengan BP 2031. Yang kedua saya sendiri Farhan dengan BP 2035. Yang ketiga itu Ade Irawandi Hasim dengan BP 2036. Yang keempat itu ada Sri Deva Salsabila dengan BP 3003. Yang kelima itu ada Muhammad Afdal Rioza dengan BP 3009. Yang keenam itu ada Muhammad Farhan Razak dengan BP 3020. Yang ketujuh itu ada Faik Abian Mulya dengan BP 3021. Yang kedelapan itu ada Sarifah Watami Putri dengan BP 1004. Dan yang terakhir itu Farhan Pertama Nugraha dengan BP 1005. Baiklah, yang pertama itu dari definisi dari KLHS, yang dimana KLHS itu adalah kajian lingkungan hidup strategis, adalah analisis sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan atau hutan. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, KLHS juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang bisa terjadi akibat suatu kebijakan, serta memberikan rekomendasi agar pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Afdal. Kepada Afdal dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Untuk yang pertama itu identifikasi dan inventarisasi regulasi terkait KNS. Untuk identifikasi undang-undang yang relevan yang dipakai itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana dijelaskan itu mengatur kewajiban menyusun KLAS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Pada pasal 15 itu mewajibkan pemerintah daerah menyusun KLHS sebagai bagian dari kebijakan perencanaan pembangunan. Next. Untuk kedua itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sana dijelaskan bahwa pembangunan harus berbasis prinsip yang berkelanjutan. Untuk yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di sana dijelaskan itu mengatur kewenangan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk KHLAS. Untuk selanjutnya itu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Eh, yang pertama itu memakai PP Nomor 6 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Di sana dijelaskan pada peraturan itu mengatur tahapan KLHS dan kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua itu memastikan integrasi aspek lingkungan dalam pembangunan daerah. Untuk selanjutnya itu pada Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Di sana dijelaskan itu acuan utama bagi daerah dalam menyusun KLHS sebagai bagian dari RPJPD. Lanjut. Eh, di sana juga dijelaskan tuh mengatur mekanisme konsultasi publik, metode pengajian, dan validasi laporan KHS. Untuk yang keenam tuh menggunakan Permen LHK nomor 69 tahun 2017 tentang pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2016. Di sana mengatur teknis kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam KLHS. Untuk yang ketujuh itu terdapat surat edaran Kemendagri nomor 660 garing 5112 garing Bangda garing 2022. Di sana dijelaskan itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyusun KLHS sebelum penyusunan RPJPD atau RPJMD. Oke, diberikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Afdal. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Faik. Kepada Faik dipersilakan.
Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang poin kedua di mana itu tentang identifikasi proses untuk pelaksanaan dari KLAS itu sendiri. Di mana untuk berdasarkan dokumen KLAS RPJPD Kota Sawalunto, proses pelaksanaannya meliputi tahapan berikut di mana ada 4 tahapan. Untuk yang pertama itu ada pembentukan tim KLAS. Di mana tim pembuat KLAS itu ditetapkan melalui surat keputusan wali kota dan juga melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Untuk yang poin kedua itu ada pengkajian pembangunan berkelanjutan, di mana tahap ini mencakup untuk identifikasi kondisi umum daerah, termasuk geografi, sosial, ekonomi, daya dukung lingkungan, serta analisis capaian indikator TPB, dan juga analisis peran stakeholder pemerintah swasta. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan. Baik, saya izin melanjutkan dari rekan saya tersebut. Yang ketiga itu ada tahapan dari perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Yang mana yang pertama itu menyusun proyeksi skenario pencapaian TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang mana untuk proyeksi skenario ini ada dua tahap, yang itu tanpa upaya tambahan dan juga dengan upaya tambahan. Itu dengan upaya strategi intervensi daerah untuk mempercepat capaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Kemudian ada identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dan tahapan yang terakhir itu ada penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi. Mana yang pertama itu dilakukan oleh kepala daerah untuk memastikan bahwa kualitas dokumen KLAS itu baik. Kemudian untuk termasuk konsultasi publik dan juga integrasi KLAS itu ke dalam dokumen RPJPD. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya itu yang akan dijelaskan oleh Iva, kepada Iva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada diagram alur proses pelaksanaan KLHS. Dari regulasi yang ada, isi laporan KLHS, tahapan penyusunan KLHS dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu pembentukan tim KLHS, di mana untuk tim ini sendiri disusun berdasarkan SK Kepala Daerah, serta melibatkan tenaga ahli dan OPD terkait. Kedua, pengkajian pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan ini terdapat identifikasi kondisi daerah dan daya dukung lingkungan, serta analisis capaian TPB dan peran stakeholder. Yang ketiga itu perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, yaitu terdapat alternatif skenario pencapaian TPB dengan atau tanpa intervensi tambahan, serta identifikasi isu strategis dan juga tantangan pembangunan. Yang keempat itu penjaminan kualitas dan validasi, berupa pemeriksaan dokumen oleh kepala daerah dan OPD terkait, serta konsultasi publik dan juga finalisasi dokumen KLHS. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Iva. Selanjutnya poin keempat yang akan dijelaskan oleh Deva, kepada Deva dipersilakan. Baik, selanjutnya itu poin keempat, evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir, di mana dari hasil evaluasinya itu laporan KLHS Kota Sawalunto telah mencakup beberapa aspek penting sesuai dengan regulasi. Yang pertama itu ada pembentukan tim KLHS, di mana telah dilaksanakan dengan SK Wali Kota. Yang kedua itu identifikasi kondisi umum daerah, di mana sudah dilakukan pada bab 3 di laporan KLHS, dan yang ketiga itu analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB yang sudah termasuk dalam bab 4 dan bab 5 di laporan KLHS. Yang keempat itu penjaminan kualitas dan validasi, di mana sudah ada tetapi masih kurang rinci. Yang kelima itu untuk konsultasi publik telah dilaksanakan dalam beberapa tahap. Namun ada beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki, seperti evaluasi efektivitas rekomendasi sebelumnya, di mana tidak ada analisis apakah rekomendasi sebelumnya itu telah efektif atau belum. Yang kedua itu keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik, di mana konsultasi lebih banyak melibatkan organisasi perangkat daerah dan instansi pemerintah. Yang ketiga itu alternatif mitigasi dampak lingkungan, di mana laporan KLHS-nya ini kurang membahas metode mitigasi inovatif untuk menangani risiko lingkungan. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Deva. Selanjutnya poin kelima yang akan dijelaskan oleh Ade, kepada Ade dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilaksanakan. Yang pertama, evaluasi efektivitas rekomendasi sebelumnya. Laporan tidak mencantumkan hasil evaluasi dari KHS terdahulu. Tidak ada data mengenai apakah rekomendasi sebelumnya sudah dijalankan dengan baik. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik. Konsultasi publik hanya mencantumkan keterlibatan pemerintah dan stakeholder tertentu. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menjaring aspirasi masyarakat luas. Selanjutnya, pembahasan alternatif mitigasi dampak lingkungan. Laporan hanya menyebutkan analisis daya dukung dan ditampung lingkungan. Tidak ada rekomendasi konkret untuk mengatasi potensi degradasi lingkungan akibat pembangunan. Next. Ini dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ade. Selanjutnya itu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Farhan Razak. Kepada Farhan Razak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama, untuk poin positifnya itu ada tiga, yaitu regulasi yang digunakan sudah sesuai. Kemudian proses pelaksanaan KLHS sudah mengacu pada prosedur standar. Sebagian besar tahapan KLHS telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada hal yang perlu diperbaiki, ada pun juga tiga. Yang pertama adalah tambahkan evaluasi efektivitas rekomendasi KLHS sebelumnya untuk melihat dampak kebijakan yang telah diterapkan. Kedua, perluas keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik agar rekomendasi KLHS lebih inklusif. Kemudian lengkapi analisis mitigasi risiko lingkungan dengan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret. Kemudian ada rekomendasi tindakan selanjutnya yaitu revisi laporan KLHS dengan menambahkan evaluasi rekomendasi lama, kemudian lakukan survei atau diskusi publik yang lebih luas dengan masyarakat, dan integrasikan strategi mitigasi dampak lingkungan ke dalam skenario perkembangan berkelanjutan. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Farhan. Dengan berakhirnya yang telah disampaikan oleh Farhan Razak tadi, mungkin berakhir pula presentasi yang dapat kami sampaikan. Terkurang dan terlebih kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.